Kang Sandi suaranya belum terdengar, Kang. Oh maaf. Nah, itu baru. Oke. Ada mau share screen nggak, Kang? Oke, ada sih. Ada, boleh. Selamat pagi Bima Saktian ya Kak Mel ya mungkin. Iya, Bima Salam. Saktian kan. Selamat pagi Bima Saktian. Pagi. Assalamualaikum. Salam sehat, salam oke buat semuanya ya. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan dan mungkin giliran untuk memberikan materi book sharing di sini. Oke, perkenalkan nama saya Sandi, bisa dipanggil Kang Sandi atau Pak Sandi juga, nggak apa-apa. Saya di Bima Sakti itu di Departemen Operasional dan penugasannya di logistik. Oke, tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai ya rekan-rekan untuk pembahasan book sharing hari ini. Ini agak halo, kelihatan screen-nya? Belum, Kang? Belum? Belum muncul. Belum ada, Kang. Oh, maaf, ini di sini host disable attendee screen sharing. Ada keterangannya Kak, host disable attendee screen sharing, kenapa ya? Ditunggu sebentar ya, Kang. Oh, oke. Baik, sebagai pembukaan ya, ini buku yang akan saya coba sharing ini dari karya Nasrul Yung. Coba lagi ya. Udah bisa, Kang? Coba di share screen lagi, Kang. Oh, oke. Udah bisa nih. Udah bisa, Kang? Bentar. Entire screen ya Kak? Boleh yang entire juga. Oh iya. Oke. Ya. Baiklah. Ini adalah salah satu buku yang akan saya coba sharing di sini. Mungkin saya akan coba sharingnya dalam diringkas saja, mungkinnya dipersingkat karena cukup lumayan halamannya ada 150 halaman lah. Baiklah, ini judul bukunya adalah Aku Ingin Menjadi Lebih Baik, karya dari Nasrul atau Yung mungkin ya. Buku ini ininya adalah sebuah karya Nasrul yang berangkat dari pemikiran penulis sebagai panduan dan penyemangat bagi mereka yang ingin mengubah hidup menjadi lebih baik melalui proses hijrah. Jadi buku ini adalah buku yang setelah saya baca tuh ada motivasi juga dan ada spirit dari background penulis juga ya, spirit untuk untuk kebaikan, tapi dari spirit religius atau sisi Islaminya. Oke, nah ini salah satu profil beliau, saya ngambil dari IG-nya Nasrul Yung, nama lengkapnya Muhammad Nasrul ya.
Nah, jadi profil penulisnya lulusan sarjana psikologi dari Universitas Darul Ulum Jombang. Oke, nah ini bukunya ya. Jadi saya mencuplik dari covernya, di cover digitalnya. Mungkin kalau rekan-rekan minat, pernah ataupun minat untuk membacanya, mungkin ini bukunya ya seperti ini nih, dari penerbitnya dari Medikumputindo Gramedia, dan cetakan dari tahun percetakannya di 2018. Cukup lama juga sih. Oke, baik, kita beralih ke prolog ya, atau pembukaan. Jadi prolog di sini itu sebenarnya berasal dari pertanyaan pertanyaan dari penulis sendiri gitu. Ini kita bisa baca di sini, ketika hidup dihadapkan pada kenyataan dan tanda tanya besar, apa kita hidup, buat apa diciptakan? Mungkin seperti itulah. Mungkin diantara kita juga ada yang pernah sekilas berpikir seperti itu gitu. Dan atas hal tersebut penulis mencurahkanlah pemikirannya, pandangannya terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi menjadi buku yang sederhana gitu. Jadi ya dengan tetap mensiarkan juga gitu nafas-nafas keagamaan Islam, karena buku ini ada terdirinya ya, kalau saya sekilas baca itu ada 4 bahasan utama ya. Bahasan pertama adalah mulai hijrahmu, dan bahasan kedua adalah saya sedang hijrah, bahasan ketiga istiqomah selamanya, dan bahasan keempat sempurnakan hijrahmu. Jadi bahasan ini itu sepertinya berurutan dari step langkah-langkahnya ketika mulai, ketika dalam proses, ketika dalam konsistensinya, dan untuk sempurnaannya ya, istilahnya levelnya lah, kadar hijrahnya itu ketika 3 proses yang sudah dijalani tadi, maka dipertahankan dengan penambahan kualitas. Oke, bahasan pertama ya dari buku tersebut adalah mulai hijrahmu. Kata hijrah itu berasal dari akar kata hajara, yang berarti berpindah, memutuskan, atau panas menyengat. Ini saya ambil dari Google AI. Oke, kemudian di bahasan buku ini ada beberapa subbahasan. Ya, saya mencoba meringkasnya ya, rekan-rekan semua. Bahasan pertama, mau berubah menjadi lebih baik. Kata kuncinya itu mau. Jadi penulis mengambil tema tersebut karena kemauanlah sebagai langkah awal seorang untuk melangkah hijrah. Jadi mungkin titik beratnya itu mau adalah aksi gitu. Jadi ketika kadang kalau niat itu aku niat deh gitu, niat dulu deh. Tapi langsung aja mungkin di sini ketika niat pertamanya baru 50%, tapi langsung dengan aksi nyatanya. Terus yang kedua adalah subbahasannya di sini adalah kemauan untuk mengasah diri, membangun potensi, dan meningkatkan keimanan. Belajar istiqomah dengan segala kebaikan jalan. Nah, tantangannya tuh di bahasan pertama ini, di bagian bahasan pertama buku ini tuh pasti ada halangan dan rintangan tuh pasti ada ya. Karena di dalam setiap tantangan itu sama materi, pakai materi itu berlaku sama itu kan hal-hal yang biasalah dalam kehidupan gitu. Jadi ya langkah-langkah pertamanya dari sisi penulis itu memberitahu ke orang-orang terdekat bahwa saya sedang mau berproses dalam memulai hijrah gitu. Jadi hijrah di sini itu ketika hal-hal yang dirasa kurang baik perlahan kita menjadi ditinggalkan, diabaikan, dan
mengambil langkah-langkah untuk kebaikan. Nah, ini di subbahasan ketiga, apa peranmu? Di sini itu kalau saya baca sekilas, penulis itu memotivasi apapun profesi kita, idealnya mungkin sebagai muslim itu ada kebermanfaatan bagi umum dan juga bagi agama. Nah, di sini mencontohkan bahwa penulis mempunyai teman seorang ilustrator ataupun seorang kartunis lah, di mana dia itu pertama menggambar hal-hal yang umum seperti anime ataupun kartun-kartun yang lain, dan sekarang ketika tertarik dengan gagasan hijrah atau berpindah ke untuk lebih baik dengan spirit Islami, beliau juga mulai gitu tentang mengkreasikan karya-karyanya ke dalam buku-buku Islami atau gambar-gambar kartun Islami yang bisa mengedukasi. Nah, subbahasan keempat itu lebih ke hal spiritual pribadi, yaitu ya Allah maafkan aku yang lalai. Jadi ini mungkin lebih ke komunikasi dengan secara personal kepada pencipta kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mungkin akan selalu memaafkan dan akan membuka jalan-jalan kebaikan untuk niatan berperilaku lebih baik. Terus berkontribusi kebaikan bagi sekitar dengan tetap bersinergi pada landasan agama Islam. Nah, ini di bahasan yang pertama itu ini seperti ini saya rangkumnya. Kemudian bahasan kedua itu saya sedang hijrah. Nah, ini sebagai suatu pemberitahuan proses bahwa kenapa sih kamu seperti ini gitu. Mungkin ada pertanyaannya dari orang-orang sekitarnya yang berusaha untuk berhijrah dari hal yang sebelumnya kurang baik menjadi hal lebih baik. Nah, di sini berubah total asal perlahan di subbahasannya. Perubahan itu kadang tidak secara ekstrim drastis ya, karena ada beberapa hal itu perlahan dulu gitu. Tidak apa-apa, yang penting ikhtiarnya atau usahanya. Dan penulis di sini mengutip ayat dan riwayat dalam Islam yang bisa memotivasi untuk kita bisa bergerak perlahan tapi pasti untuk pribadi lebih baik. Nah, yang bahasan keduanya, subbahasannya saksikanlah saya seorang muslim. Nah, ini di sini penulis bersama-sama ya, mungkin ke audiens yang sesama muslim, bahwa kita harus tetap berbangga bahwa kita muslim itu bisa memberikan kebermanfaatan lah dengan melakukan contoh yang baik, dengan adab perilaku yang baik, dan meningkatkan tanpa meningkatkan kualitas ibadah sehari-hari gitu. Jadi penyeimbangnya di sini adalah dalam bentuk ritual ibadah gitu. Tapi dalam proses hijrah yang bahasan kedua ini, kita juga selain mengerjakan hal-hal profesi yang umum, yang sosial, dan juga ritual-ritualnya itu ditambah gitu, ritual ibadahnya. Karena mungkin di sini penulis kayak amalan-amalan sunnah dan yang lain-lain lebih ditambah gitu, meningkatkan kualitas ibadah dengan harapan yang tadi yang lebih baiknya itu bakal tercapai gitu, yang 4 poin tadi itu poin terakhirnya itu. Jadi dengan membiasakan diri dengan menambah ritual-ritual ibadah sunnah dan selain yang wajib. Dan 3, terus belajar gitu. Terus belajar di sini adalah terus menggali ilmu semata-mata untuk ketaatan kepada Sang Pencipta gitu, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika bahasan pertama tadi memulai dan yang bahasan kedua ini kita lagi berproses. Nah, ini ada tiga tahapan juga di sini, berubah secara total perlahan, dan ketika kita bangga ya, maksudnya kita bukan bangga sombong, tapi ya saya adalah seorang muslim lah di sini, dengan menambah kualitas ibadah dan belajar terus gitu, karena yaitu untuk memantapkan ilmu. Nah, bahasan ketiga, istiqomah selamanya.
istiqomah di sini adalah konsistensi ya, konsisten terhadap step pertama dan step kedua yang tadi. Jika kita mulai, kemudian yang keduanya istilahnya berperilaku bahwa kita sedang berubah, berhijrah, dan ketiga itu yang paling susah itu konsistensi. Dan ini penulis ini menekan konsistensi atas niatan hijrah kita dengan tentunya dengan niatan dan doa yang kuat akan memudahkan hal tersebut. Terus yang kedua bahasannya di sini terus merasa diawasi. Kita dalam berperilaku ini, dalam berproses ini yang menilai adalah sang pencipta kita. Ketika kita meniatkan untuk berubah menjadi lebih baik dengan dengan istilahnya bantuan sang pencipta, dengan keriduan sang pencipta ya, tapi di sisi lain pencipta juga tetap mengawasi. Bisakah kamu lebih baik? Apakah ini hanya sekedar sementara saja atau hanya niatan saja itu. Kemudian angka bahasannya lindungi diri dari hal yang tidak baik ya, mungkin di sini tanpa menghormati rekan-rekan ataupun keluarga ataupun orang-orang terdekatnya kita mulai istilahnya ini aja lah, membatasi tapi bukan memusuhi gitu ya. Istilahnya kita sambil sedikit syiar, sambil sedikit memberitahu kepada keluarga terdekat kita. Dan yang ketiga adalah berani istiqomah, adalah berani, saya yakin, saya mungkin saya akan berusaha kuat untuk konsisten di jalan ini. Nah, ini yang terakhir adalah bahasan 4, sempurnakanlah hijrahmu. Dari 3 bahasan yang tadi, nah ini adalah puncaknya ketika 3 tahap yang tadi dapat kita lalui dan persisten. Nah ini diharapkan hatiku semakin tenang gitu, karena ada langkah dan ada doa-doa juga yang memantapkan untuk melangkah ya untuk berhijrahnya. Kemudian berkumpul dengan orang salih ya, di sini bukan ini ya, jadi bukan membatasi diri pergaulan saya hanya dengan orang salih, tapi setidaknya berkumpul dengan orang-orang yang pengetahuannya lebih terhadap wawasan keagamaan untuk menambah kemantapan kita terhadap jalan hijrahnya. 3, terus meningkatkan kualitas diri. Ya, ini adalah agak mendekati akhir ya dari buku ini. Penulis memberikan pengalaman berhijrah, tiap individu berbeda, tapi tujuannya tetap sama, yaitu berbuat kebaikan untuk sekitar dengan peningkatan kualitas ibadah. Jadi kita bisa berbuat baik dengan horizontalnya lah istilahnya, dan vertikalnya tetap mantap. Nah ini cover buku yang intisarnya mungkin ya. Saya ngambil dari di bukunya. Oke, nah ini sedikit saya menyambungkan dengan aktivitas kerjaan kita. Jadi dari buku ini mungkin saya bisa mengambil kata hijrahnya, itu dari sisi bahasanya saja. Jadi hijrah itu bisa dari pindah lingkungan kerja ke lingkungan kerja baru, atau kedua mutasi dari pekerjaan ke bidang baru. Nah ini keduanya memerlukan aksi penyesuaian, fokus, konsistensi, dan doa. Jadi mencoba nih, izin saya bagaimana buku saya baca. Kita kalau misalkan rekan-rekan tertarik juga bisa sama-sama membaca juga. Tapi ya ada hal yang kira-kira bisa menambah motivasi, menambah inspirasi kita untuk bisa diaplikasikan di dalam aktivitas kita. Ya, paling terima kasih sebelumnya. Mungkin segitu saja ya pembahasan ini. Terima kasih terhadap tim HR Bima Sakti. Di sini Kak Melisa yang sudah membagikan beberapa referensi, dan akhirnya saya coba memilih ya buku yang karya Nasruddin. Ya, paling segitu dulu ya Kak terhadap bahasannya. Mungkin kepada rekan-rekan yang ada tertarik atau yang membaca buku ini, ya kebetulan saya ada format digitalnya, mungkin kita bisa baca.
juga bareng. Paling terima kasih ya sebelumnya. Baik, terima kasih banyak Kak Sandi untuk materi yang disampaikan. Oke. Mungkin sedikit membuat konklusi kali ya Kang ya, dari poin-poin yang tadi disampaikan, ada juga harus ada niat dan tujuannya untuk menjadi atau menjadi lebih baik. Langkah pertamanya harus punya niat yang jelas ya Kang ya, dan tulus juga. Terus ada soal proses berkelanjutan, perubahannya menuju ke perubahan menuju perbaikan itu kan nggak bisa instan ya berarti gitu kan Kang? Ya betul. Dari rekan-rekan ada yang mau tanyakan nggak? Sepertinya dari Kang Guntur nih, Kang Guntur ada yang mau nanya Kang Guntur atau enggak? Kang Dandi nih, Kang Dandi. Aku nanya. Lagi diresapi dulu teh, nanti diresapi dulu. Oke, nanti udah ini Kang Guntur ya. Jangan. Ada Kang Aliman. Kang Aliman boleh Kang Aliman? Diresapi dulu ya. Halo. Mau nanya. Boleh Kang, silakan Kang. 2 pertanyaan boleh Kak? Boleh. 3 juga boleh Kang. Boleh. Yang pertama, menurut Kang Sandi, seberapa besarkah pengaruh lingkungan terhadap proses hijrah gitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kan hijrah tuh berpindah dari sesuatu ke suatu hal yang lain gitu kan ya, baik itu dari lokasi, berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, atau berpindah dari suatu kondisi ke kondisi lain gitu kan ya, berhijrah tuh. Nah, kalau misalnya posisinya kita tidak bisa hijrah nih, tidak bisa keluar dari satu kondisi tersebut gitu kan ya. Nah, menurut Kang Sandi, apakah lebih baik jadi orang yang satu-satunya orang yang paling benar di lingkungannya, orang-orang yang benar gitu ya, misalnya lingkungannya lingkungan negatif gitu, terus dia tuh apakah lebih baik kita jadi satu orang yang benar gitu di lingkungan yang negatif, atau misalnya kita mending ikut aja terhadap lingkungannya gitu, ikut ya mengalir lah gitu, ikut mayoritas gitu. Itu paling cukup. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Kang Aliman. Kang Sandi boleh dibantu dijawab untuk 2 pertanyaan. Terima kasih Kang Aliman ya. Pertanyaannya cukup menarik ya dan menantang juga. Untuk yang pertama tadi lupa lagi. Mohon maaf. Tadi Kang bisa diulang Kang yang pertama. Yang pertama, seberapa persenkah pengaruh lingkungan terhadap proses hijrah gitu? Oh ya, emang ini cukup menantang sekali ya pertanyaannya. Oh ya, sama lingkungan itu gitu. Oke. Sebutkan alasan gimana? Misalnya kata Kang Sandi, cukup berpengaruh, alasan berpengaruhnya itu apa gitu? Ya, karena lingkungan itu merupakan kita tempat tumbuh ya, kita tempat berinteraksi juga gitu yang intens ya Kang, dan itu cukup berpengaruh juga, dan saya tidak bisa menyalahkan gitu bahwa pengaruh lingkungan akan kuat gitu terhadap terhadap seseorang gitu, terhadap sikap dan perilakunya. Cuma mungkin di sini kita bisa seiringnya waktu dan pembelajaran dengan mengambil sumber dan mengambil beberapa referensi lah ya, beberapa referensi. Mungkin kadang-kadang kita ketemu sama orang yang nggak misalkan tadi sumbernya dari buku ya Kang, misalkan dari buku, oke lah kita sambil baca. Kadang juga mungkin misalkan kadang ada titik gitu. Kita pengen ya gitu kan, ada kayak dari hati ini seperti kegiatan kan nih, walaupun kegiatannya nggak ada juga gitu, nggak sampai ekstrim 180 derajat gitu. Nah itu intinya pertama ya referensi dan intinya itu perbanyaklah kalau menurut buku ini ya
perbanyaklah referensi atau sumber-sumber untuk kebaikan lah, untuk berperilaku lebih baik. Terus untuk yang keduanya, yang kedua itu gimana berhijrah tadi dalam kondisi kita ada di lingkungan itu ya Kang. Iya, jadi kita lagi ada di kondisi di lingkungan yang negatif gitu. Kita satu-satunya orang yang ibaratkanlah kita yang paling soleh atau gimana lah gitu di lingkungan itu gitu kan ya. Nah, terus kita tuh nggak bisa pindah dari lingkungan tersebut gitu karena ada beberapa hal misalnya tuh gitu kan nggak bisa menjauhi mereka gitu kan ya. Nah itu kalau dari Kang Sandi, menurut Kang Sandi kita lebih baik jadi orang yang paling positif atau yang paling benar gitu di lingkungannya, tapi dijauhin mungkin resikonya bukan dijauhin sih dibully atau gimana lah gitu kan ya, atau lebih baik kita mengikuti aja gitu, mengikuti mayoritasnya gitu, jadi ikut ke bawah negatif. Lebih baik kayak gimana? Ya betul, oke, itu cukup tantangan juga dan itu pasti ada realita juga ya di kehidupan kita sehari-hari. Oke. Emang lingkungan, misalkan di lingkungan negatif itu pasti ada titik di mana kita harus positif juga ya. Maksudnya kita kalau boleh kita mungkin lebih ke mencontohkan lah, mengkasih inspirasi kepada mereka, walaupun mungkin tidak drastis juga ya Kang. Jadi ada perlahan gitu, ada misalkan kita nongkrong, kita ini ada momen tertentu di mana mungkin kita udah dapat inspirasi untuk berhijrah, untuk berlaku baik, kita bisa personal. Ya itu tengah sesundanya itu bisa di titik tengah-tengah di mana kita tidak kehilangan identitas, walau misalkan kita proses berhijrah, tapi di lingkungan juga kita bisa ngasih pandangan, ngasih pengalaman lah, istilahnya sama-sama sharing di hidup, pengalaman hidup gitu, bahwa lebih baik kita kurangin dulu deh gitu, misalkan hal-hal yang kurang baik, dan nanti lama-lama bisa perlahan-lahan ya berkurang gitu. Minimal kadarnya berkurang dulu mungkin. Jadi jangan sampai kita pindah juga sih dari lingkungan itu, apalagi lingkungan itu memberi warna tersendiri ya bagi kita. Tapi di sisi lain kita juga mungkin ada rasanya kita pengen memberi inspirasi atau kegiatan bagi lingkungan kita untuk lebih baik ya. Mungkin contohnya di olahraga ataupun hal-hal yang lainnya lah. Mungkin ada hal-hal tertentu yang bisa menyeimbangkan lah, ngebalancing dulu nih gitu, mana yang yang cocok untuk kegiatan di lingkungan kita. Seperti itu sih pandangan saya pribadi ya Kang. Mohon maaf kalau misalkan jawabannya kurang memuaskan. Bagaimana Kang Liman, sudah terjawab untuk pertanyaannya? Oke, berarti yang pertanyaan kedua kan berarti Kang Sandi lebih memilih jadi orang yang benar meskipun kita dibully atau gimana ya berarti ya. Itu yang pertanyaan kedua ya. Istilahnya pasti bully ada ya Kang, pasti bully ada. Ya. Kita mungkin lebih pendekatan psikologis personal seperti apa gitu. Kita juga tidak ekstrim juga ya Kang. Istilahnya kan gaya-gaya biasalah, gaya-gaya yang chill, yang santai dulu. Seperti itu sih kalau saya pribadi. Iya. Yang pertanyaan pertama yang belum aku dapat nih jawabannya. Jadi seberapa pengaruhnya lingkungan tuh terhadap hijrah tuh sebesar gimana sih Kang gitu? Oke, lingkungan emang sih sejauh ini ya pengaruh lingkungan cukup besar sih Kang. Kalau persentasinya itu bisa berentang ya Kang, mungkin lebih dari 50% lah kadang pengaruhnya ke dalam dalam pergaulan kita. Lebih dari 50% sih Kang, mungkin simpelnya seperti itu. Tapi ada juga sih kasus-kasus tertentu di mana mungkin ada cerita di lingkungan tertentu yang terkenal dengan rock and roll-nya lah. Nah, ada yang mungkin sekolah pesantren atau sekolah yang
di mana dia pindah dulu dari lingkungan terus balik lagi ke lingkungan. Nah, balik lagi dia bisa memberi manfaat ke lingkungan. Walaupun ya langkah awalnya ya tidak ini Kang, tidak mudah. Jadi untuk presentasinya saya bisa jauh saya pribadi ya lebih dari 50% ke atas Kang. Pengaruh lingkungan itu. Lebih dari 50% ke atas. Gitu, Oke. Cuma ya. Sudah terjawab ya Kang? Ya. Cukup terjawab. Luar biasa. Iya, terima kasih Kang Alim. Terima kasih juga untuk Kang Sandi untuk jawabannya. Kang Sandi, ini melanjutkan pertanyaan Kang Aliman ya Kang, ada dari chat, ada yang bertanya juga dari Mas Dery. Untuk pertanyaannya, katanya melanjutkan pertanyaan dari Kang Aliman yang kedua, jika di lingkungan pekerjaan, bagaimana Kang untuk mengatasi apakah tetap terus bekerja dengan alur yang menuntut untuk negatif, atau dengan tujuan perusahaan, profitnya perusahaan, atau berhenti aja resign Kang? Apakah tetap harus terus bekerja dengan mungkin alur atau mungkin lebih ke negatif ya Kang ya? Atau mendingan berhenti aja atau terus bekerja? Gitu Kang. Kalau ini balik lagi ya, terima kasih Kang Dery ya. Kadang kita dihadapkan dengan sesuatu yang dilematis ya. Maksudnya dilematis, pekerjaan kita butuh, profitable gitu. Tapi di sisi lain ada hal-hal tertentu agak bertolak belakang dengan apa ya, dengan perasaan kita, dengan dengan istilahnya dengan prinsip kita lah gitu. Mungkin jawaban saya balik lagi buat Kang Dery, untuk dua hal tadi coba ditentangkan gitu. Dalam hal ini dimantapkan ketika kita ambil langkah A, misalkan tetap bekerja, terus tapi ini menolak nih, si karakter kita menolak, si bawaan dalam diri itu kita menolak. Oke, nah yang kedua, kalau misalkan ini mah ya saya bukan menggurui ya Kang, mungkin ada saat tertentu kita bisa merenung juga sambil ya sholat malam lah gitu. Kalau untuk muslim dan untuk non muslim bisa sambil meditation ataupun hal-hal berdoa. Kalau misalkan kita ambil langkah kedua dan itu minta dilancarkan, maksud dilancarkan kita tidak merasa terbebani, kita bakal dapat pekerjaan yang lebih baru, ataupun kita ngerasa hati kita bahagia. Jadi untuk pilihan pertama itu ketika tetap bekerja, profitable, profitnya enak nggak ya? Nyaman gak sih? Tapi aku tetap butuh pekerjaan ini, tapi si hati itu tetap menolak. Nah, ini hati saya kok makin sini nggak welcome gitu, nggak nyaman. Nah, baik langkah keduanya yaitu mungkin merenung, memikirkan secara logika plus dan minus, dan ditambah dengan aktivitas vertikal yaitu spiritual. Oke. Karena biasanya gitu ya, ketika saya memohon kepada Yang Maha Kuasa, kalau misalkan jalan saya di sini, tolong dilancarkan, yang negatif dikeluarkan. Bisa aja perusahaan itu profitnya kecil, tapi di hal yang baik gitu, bisa aja. Tapi kalau misalkan saya tidak di sini, di semuanya pasti secara mental, fisik saja kesehatan, dan kemudian saya akan dimudahkan. Itu biasanya kalau kekuatan pikiran mungkin ada langkah atau ada kemudahan jalan sih Kang. Paling dari saya seperti itu ya. Itu pendapat pribadi. Jadi mungkin lebih ini ya kali Kang, direnungkan dulu, terus dilihat dulu nanti ke depannya bagaimana konsekuensi yang diambil gitu ya Kang ya. Kalau mungkin masih bingung bisa tadi yang Kang Sandi sampaikan juga, bisa mungkin berdoa, meditation, gitu ya Kang ya. Ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Kang Sandi. Semoga terjawab ya Mas Dery. Mungkin nanti kalau belum terjawab boleh langsung kontak aja ke Kang Sandi gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dela silakan, boleh menanyakan Mbak Dela. Kang Sandi mau nanya kan mengenai aku akan menjadi lebih baik ini, apa ada relevannya sama perjalanan karir Kang Sandi?
tadi yang bahasan yang tadi mungkin Kak Dela ya, terima kasih. Dari bahasan yang tadi tentang hijrahnya itu, kata-kata hijrahnya ketika berpindah dari pekerjaan baru, berpindah dari pekerjaan lama ke pekerjaan baru yang sangat berbeda culture-nya. Di mana pekerjaan lama saya itu sudah established dari tahun 66 dengan hierarki, dengan SOP yang turun-temurun, yang istilahnya kita hanya menjalankan saja. Nah, ketika saya kebetulan ada rezekinya berhijrah dan bergabung di Bima Sakti, di Ciwaruga Synergy Group, ada sesuatu yang harus saya set ulang lah. Dan kadang ya mungkin tidak semua orang bisa tuning langsung tuh, bisa ngesetnya dengan baik gitu. Ada beberapa hal yang perlu belajar. Itu sih sebenarnya dari buku ini yang saya ambil, makanya ketika tadi ada penutupnya itu dari situ. Ketika saya dihadapkan 21 tahun di pekerjaan yang low pressure, zona anteng lah istilahnya, dan ketika perusahaannya karena saking antengnya mungkin jadi decline, dan kemudian alhamdulillah ada rezekinya bergabung sama rekan-rekan di sini. Nah, itu tantangannya, saya harus belajar sesuatu yang baru, berusaha baru, kemudian tetap berusaha agak beda lah gitu culture-nya gitu. Itu sih dari buku ini, kata-kata hijrahnya aja mungkin Kak Dela yang saya ambil. Untuk religiusnya mungkin saya lebih ke personal ya. Tiap orang kadar imanannya beda-beda gitu. Dan bagi saya pribadi mungkin beberapa masukan dari dari spiritual Islami mungkin saya bisa tampung karena saya juga pernah belajar beberapa yang di organisasi-organisasi mana, tapi ya ketika udah early 14 ya saya harus mengambil keputusan bahwa inilah jalan yang cocok bagi saya gitu untuk hal spiritualnya gitu. Nah, ini menekankan sisi psikologisnya ada dari sisi penulis karena dia backgroundnya psikologis untuk menggugah, memotivasi, tapi karena backgroundnya juga penulis itu seorang Islami, dia juga memotivasi juga gitu. Dan itu kan bisa mudah-mudahan cocok bagi beberapa orang yang pengen berhijrah. Dan saya yakin buku ini pasti mengajarkannya itu tujuannya untuk kebaikan lah. Ya paling gitu Kak Bella. Baik, Kang Sandi izin menambahkan pertanyaan juga ya Mbak. Tadi kan dari Mbak Dela menanyakan soal bagaimana hijrah di pekerjaan gitu ya. Kalau kan Kang Sandi tuh mention dari pekerjaan yang lama ke Bima Sakti gitu ya Kang ya. Kalau secara di Bima Sakti, ya, betul. Di sini sendiri gitu Kang. Kang Sandi kan belum jadi manajer pasti dulu ya, dari nol kan nggak jadi manajer langsung gitu. Nah, ada cerita nggak? Ya. Atau nggak mungkin pengalaman hijrahnya Kang Sandi di BSI gitu? Gitu. Jadi kalau saya pribadi ya, ini balik lagi ke pendapat pribadi bahwa karena kita mungkin dari latar belakang alma mater yang sama, ada tantangan tersendiri yaitu inisiatif harus lebih inisiatif, action, dan fokus dan persisten gitu. Maksudnya konsisten gitu. Walaupun ya masalah pasti ada. Cuma ya kalau saya nilai gitu di teman-teman kita di perusahaan ini, di grup Ciwaruga Group dan Bima Sakti khususnya, inisiatif itu nomor satu. Berbeda dengan ketika saya di perusahaan yang lama, SOP-nya sudah berjalan, sudah ada garis-garis sekat-sekat rigid gitu yang garisnya ya yuk seperti itu ya seperti itu deh gitu, karena pola lama diulang-ulang. Kalau di sini karena challenging juga, yaitu inisiatif nomor satu, inisiatif terhadap. Jadi kedua, decision maker juga. Decision maker kita harus berani untuk mengambil satu keputusan dengan perhitungan juga ya tentunya. Dan istilahnya tepat ataupun tidak tepatnya itu kadang kita bisa evaluasi di kemudian hari. Jadi itu sih yang saya rasa ketika saya masuk ke lingkungan ini, bagaimana saya harus men-setting ulang ke zaman alma mater dulu, di mana inisiatif harus lebih gitu ditingkatkan. Inisiatif dan pas respons istilahnya apa ya Kak? Kalau kita bisa itu teh ini tuh harusnya seperti itu loh. Jadi gitulah. Ya inisiatif lah kata kunci.
Oke, thank you Kang Sandi. Mungkin bisa jadi masukan ya buat rekan-rekan yang lain. Kalau misalnya sampai nanti ada operasi lagi jadi RPM itu bisa jadi kunci ya Kang ya, inisiatif dan juga berani mengambil keputusan begitu ya untuk nyampe di Ya, itu bagi saya. manajer yang sekarang. Betul, Gitu ya. Nah, oke, terima kasih. betul. Rekan-rekan ada yang mau tanyakan lagi sebelum kita sudahi? Kang Dandi nih, Kang Dandi. Enggak, oke. Mas Fikri Arya ada nggak yang mau tanyakan nggak? Mungkin sudah cukup ya Mbak Melisa untuk semua pertanyaan-pertanyaannya sudah terwakilkan. Apalagi tadi dari Kang Aliman cukup terwakilkan pertanyaan-pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ya. Kang Sandi. Halo. Oke. Terima kasih sebelumnya atas diberikannya kesempatan untuk berpresentasi buku sharing. Dan mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan-kekurangan ya Kak, karena jujur ya, kalau untuk membaca buku itu reader, jadi saya membaca aja gitu yang suka. Nah itu agak suka gitu. Tapi ya terima kasih nih buat Kak Melisa yang ngasih beberapa referensi. Saya pilih ya buku ini karena halamannya paling sedikit. Oh my god, ternyata 150 halaman. Kemudian yang kedua, saya mau titip salam buat teman sahabat saya, Kak Anis di sini dari Elektro 2001. Semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Kak Anis, terima kasih. Iya, sama-sama Sandi. Di sini ada Kang Aliman juga dari Elektro dan Kang Adi yang tentunya. Halo Nis, apa kabar? Hai, baik. Awet ngora? Amin. Amin ya. Ya, terima kasih. Makasih Nis, ada buku Harry Potter terbaru.